Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarkarisma Maharani dengan NIM C1C024147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi tentang laporan keuangan fiskal. Pertama, kita akan membahas yaitu koreksi fiskal. Secara harfiah, koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang WP diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui DJP. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya koreksi pada fiskal. Yang pertama, adanya perbedaan tentang waktu. Dalam melakukan pencatatan keuangan, sering terjadi adanya beda pada waktu dalam pemasukan penghasilan dalam catatan berbasis kas di periode catatan keuangan yang sudah lampau, seperti catatan keuangan yang sudah lebih dari 1 tahun. Penyebab yang terjadi dengan timbulnya beda waktu ini juga dikarenakan lambatnya penagihan piutang, terjadinya laba yang menyusut. Yang kedua, ada munculnya beda tetap. Pada kemunculan beda tetap, yaitu kondisi yang terjadi saat ditemukannya transaksi perusahaan dan transaksi tersebut merupakan standar wajib pajak bagi perusahaan. Misalnya saja, terdapat sumbangan untuk perusahaan, artinya hal tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh. Maka, saat komponen tersebut masuk ke dalam draft laporan keuangan akan menimbulkan perbedaan pada pajak. Saat itulah dibutuhkan koreksi atau rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis koreksi fiskal. Koreksi pada fiskal terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama adanya koreksi positif fiskal yang dilakukan, yaitu sebuah koreksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perbaikan pada catatan penghasilan, serta terdapat biaya yang memberikan efek pada kenaikan jumlah biaya untuk wajib pajak. Untuk fiskal positif merupakan adanya pembagian laba atau penghasilan. Penghasilan yang didapat pasti akan kena wajib pajak. Yang kedua, perlakuan koreksi negatif pada fiskal. Dalam memperlakukan koreksi negatif pada fiskal, yaitu dengan melakukan perbaikan. Sementara itu, hasil yang didapatkan mengurangi jumlah untuk biaya pajak, sehingga akhirnya beban dari biaya pajak terasa lebih ringan oleh wajib pajak. Tujuan dari koreksi fiskal itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, meneliti kembali draft yang sudah dibuat, yang kedua, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan, dan yang terakhir, meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan, sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Laba fiskal ini dalam perpajakan sering disebut penghasilan neto. Di sini kita akan membahas jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada UU perpajakan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Yang kedua, ada rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya. Yang terakhir, kita akan membahas tahap rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal, yakni memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPH. Sekian dari saya, terima kasih.